Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Kepada saya diminta untuk menyampaikan pengokohan akidah atau tauhid atau keimanan. Tugas Nabi, semua nabi-nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengokohkan akidah umat manusia. Dan untuk akidah ini Nabi nggak kompromi. Diajak sih kompromi oleh kaum Quraisy, Nabi nggak mau. Kafir Quraisy datang sama Nabi, bagaimana kalau kita kompromi? Pas waktunya orang Islam menyembah Allah kami ikut, pas nanti kami menyembah dewa kami Manat, orang Islam ikut. Kata Nabi enggak, lakum dinukum waliyadin. Tidak ada toleransi dalam akidah dan tidak ada toleransi dalam syariat menurut toleransi kafir Quraisy. Menurut toleransi Nabi, Islam ada toleransi, yaitu lakum dinukum waliyadin. Kita enggak ngurusin agama orang, orang pun tidak perlu mengurusi agama kita. Biarkan dia tumbuh sendiri, kita tumbuh sendiri. Nah, sekarang ini konsep toleransi mulai ditukar. Bukan orangnya yang bertoleransi, tapi justru agamanya yang mau dicampur. Sehingga gereja ulang tahun gadis-gadis pakai jilbab bawa tumpeng. Ngapain diurusin agama orang? Lakum dinukum. Kalau nggak begitu nggak dihitung toleransi. Kalau menganggap agama kita yang paling betul, dianggap menghina agama orang. Wah, ini luar biasa sekali. Ini luar biasa. Nanti akhirnya ustadz-ustadz yang menceramahkan seperti itu dibilang radikal, larang, jangan boleh ceramah di masjid. Kalau perlu ditangkap. Karena tidak nasionalis. Ada aja ini. Kalau saya ditanya, Tengku Zulkarnain, saya, agama apa yang paling betul di dunia? Menurut saya Tengku Zulkarnain, agama yang paling betul adalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Ya kenapa dibilang-bilang begitu? Ya kamu tanya. Kamu tanya sama saya, agama yang paling betul menurut saya agama Islam. Anda telah menghina agama kami. Kapan Anda bilang yang paling betul agama Anda? Betul, berarti agama saya salah. Agamamu kau tanya sama pendetamu, kok kau tanya sama aku? Nggak ada urusan aku dengan agamamu. Begitu. Ada orang nanya, rame-rame orang RT saya kumpul, saya undang makan malam, makan mie rebus ala Medan. Terus mereka tanya, Pak Ustadz istrinya berapa? Saya, Tengku Zulkarnain, ya satu istri saya. Oh, nanti satu di Bandung, satu di Solo. Udah, istri saya satu. Masya Allah. Sayang sama istri? Sayang dong. Istri, pakaian kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu itu pakaianmu, kamu itu pakaian istrimu. Tentu kita sayang dengan pakaian kita. Kita rawat, kita bersihin, kita harumkan, kita rapikan, disetrika. Namanya pakaian. Siapakah menurut Tengku Zulkarnain wanita tercantik di dunia? Saya katakan wanita tercantik di dunia menurut saya istri saya. Besoknya satu RT demo. Anda telah menghina istri kami. Anda telah menghina istri kami. Anda telah menghina istri kami. Loh, istri saya bingung, Pak, kita di demo orang. Terus saya tanya, ada apa ini? Anda telah menghina istri kami. Kapan? Tadi malam Anda bilang wanita tercantik di dunia istri Anda. Ya memang begitu. Berarti istri kami jelek semua. Istrimu ya jangan kau tanya sama aku. Istrimu kau urus sendiri. Masa istrimu kau tanya sama aku? Hari ini sengaja logika ini disesatkan di umat ini. Sehingga muncullah orang yang merusak agama.
bukan orang bodoh, kiai, haji, profesor, doktor. Di televisi nasional berani berkata, semua agama itu sama saja. Semua agama itu sama saja. Siapa saja kalau berbuat baik di dunia, nanti di akhirat semuanya akan masuk ke dalam surga Allah, apapun agamanya. Apapun agamanya. Ini pemikiran sesat yang sekarang dipaksakan untuk diterima oleh seluruh masyarakat Islam Indonesia. Siapa nggak terima berarti Islam radikal, pemecah belah NKRI, anti kebinekaan. Justru bineka itu berbeda-beda, betul nggak? Betul nggak? Bineka Tunggal Ika itu walaupun berbeda, tapi tetap satu dalam wadah NKRI. Kalau semua harus sama, pemikiran harus seragam, ya bukan Bineka Tunggal Ika namanya, Ika Tunggal Ika. Ika Tunggal Ika. Nggak boleh berbeda, berarti Ika Tunggal Ika. Coret aja itu yang di bawah kaki burung Garuda itu, Ika Tunggal Ika, begitu. Karena nggak boleh berbeda sama penguasa radikal. Asal berbeda dengan penguasa radikal. Mengkritik pemerintah, pegawai negeri pecat, tentara copot, apa-apaan ini. Bung Karno itu bom sama seorang pilot muda, hancur kursi kepresidenan. Untung Bung Karno nggak lagi duduk situ. Dihukum mati ke pilotnya? Enggak, dibebaskan sama Bung Karno. Saya perlu pemuda-pemuda seperti ini. Begitu Bung Karno. Nah, akidah itu atau tauhid atau keimanan itu oleh Nabi dimurnikan. Nabi mengajarkan la ilaha illallah sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang terakhir. Selain Allah dinafikan selain Allah. La ilaha, nafi. Pokoknya yang hebat Allah, yang agung Allah, yang perkasa Allah, yang mengatur alam semesta Allah, yang menetapkan takdir Allah, yang maha kuasa Allah, yang pantas disembah satu-satunya hanya Allah. Selain itu dinafikan semua itu. Selain Allah dinafikan, yang diisbatkan hanya Allah. Illallah, la ilaha illallah. Semuanya nggak ada yang hebat, nggak ada yang perkasa, nggak ada yang berhak mengatur manusia kecuali Allah. Tegas-tegas saja. Makanya Abu Lahab nggak mau mengucapkan kalimat itu. Abu Jahal nggak mau mengucapkan kalimat itu, bukan karena nggak bisa. Mereka itu orang Arab. Kalau mau masuk Islam tinggal angkat tangan aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan kecuali Allah dan engkau Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah. Nggak diajar-ajari. Kalau orang Indonesia baru mau Islam. Orang Barat lidahnya susah. Saya mengislamkan lebih 200 orang di seluruh dunia. Hanya 3 atau 4 orang mungkin yang langsung bisa ngucap. Kalau yang lain satu-satu. Asyhadu Allah, bukan Allah, ilaha illallah, bukan illallah, satu-satu. Kalau orang Arab itu kalau mau ngucap apa susahnya? Kenapa dia nggak mau mengucapkan kalimat itu? Karena tidak mau memikul konsekuensi kalimat itu, yaitu dengan membuang semua yang dianggap agung dengan menggantikan hanya satu, yaitu Allah. Dia punya 360 sesembahan. Apakah orang kafir Quraisy itu tidak mempercayai adanya Allah? Oh, dia percaya. Allah ada apa enggak?
percaya mereka. Dalam surah Yunus ayat 31 di situ. Coba tanyakan sama orang-orang kafir Quraisy itu. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan jawab, Allah. Siapa memberi rezeki? Allah. Fakul afala yu'minun. Tapi kenapa kamu nggak yakin sama Allah saja? Oh, kami menyembah Allah. Tapi timpu-timpu lain kami menyembah yang lain. Karena yang lain ini menyampaikan kepada Allah itu. Namanya musyrik. Apa namanya? Disyirikatkan, dikongsikan Allah dengan makhluk yang lain. Yang jaga kami Allah, tapi Nyai Roro Kidul perlu. Jangan coba-coba menafikan Allah. Ada orang sakit stroke, 6 bulan gak bisa bangun dari tempat tidur. Tiba-tiba satu hari temennya ketemu, dia lagi lari pagi. Loh, Mas, saya dengar stroke. Iya, saya 6 bulan stroke, tinggal di tempat tidur gak bisa bangun. Kok sekarang sudah bisa lari pagi? Ah, ini saya pergi ke Singapura berobat sama dokter Singapura. Dokter Singapura itu memang hebat. Saya diobati langsung sembuh. Hebat dokter Singapura. Kata kawannya, memanglah dokter Singapura hebat, tapi dokternya ditapikan. Tapi yang menyembuhkan bapak itu Allah. Dokter itu hanya sebab saja. Memang yang menyembuhkan saya Allah, tapi Allah yang ditafikan. Tapi kalau saya nggak berobat sama dokter Singapura, saya nggak sembuh. Salah, Pak. Dokter itu hanya sebab saja mengobati bapak. Yang menyembuhkan bapak Allah. Memang dokter itu yang memberi obat, yang merawat. Tapi dokternya ditafikan. Yang menyembuhkan bapak adalah Allah. Dokter dia ngotot, memang Allah yang menyembuhkan saya, tapi kalau saya nggak jumpa dokter itu mana sembuh. Memang dokter tuh hebat. Akhirnya kawannya nanya, bapak waktu berobat ke Singapura berapa orang yang dirawat? Yang satu kamar saya 3 orang. Oh, satu kamar 3 orang. Sakitnya apa? Sama, stroke semua. Diobati sama dokter yang sama. Dikasih obat yang sama, iya, dirawat yang sama, di kamar yang sama. Sebulan kemudian saya sembuh, Masya Allah. Yang dua lagi game over. Kan bukan dokter itu yang hebat. Sekarang apa kabar dokter itu? Dokter itu sekarang stroke. Inilah mengokohkan akidah itu. Semuanya selain Allah kita nafikan. Yang kuasa, yang hebat, yang perkasa, yang agung adalah Allah. Bisa kira-kira memahamkan itu? Jangan campur-campur. Tidak perlu campur-campur. Ya tapi Pak, itu kalau kita masuk ke hutan sana, hutan itu keramat, Pak. Mana ada hutan keramat? Yang keramat itu adalah orang-orang soleh yang diangkat jadi wali Allah. Hutan nggak ada keramat. Sana ada Pak keramat kambing. Aduh, kambing keramat. Yang di sana ada Pak keramat kuda. Waduh, kuda keramat. Yang keramat itu adalah wali-wali Allah, para aulia. Keramat itu bahasa Arab asal kata karomah, artinya mulia. Orang keramat, orang mulia. Mana ada kambing keramat? Enggak pernah sholat kambing, mandi aja nggak pernah kambing. Mana bisa kambing jadi keramat? Paham? Paham? Kata Umay Rama, bukannya gunung cereret cet tempat kau meminta, bukan lautan cereret cet tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah,
bukan kuburan tempat kau memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Kalau doa ibu keramat, doa ibu yang solehah doa bapak keramat, wali-wali, orang-orang soleh, hafiz-hafiz Quran, mujahid-mujahid, karomah. Kalau dukun keramat nggak? Entah mandi entah nggak dukun. Ku tengok dukun jorok-jorok. Oh, dukun sekarang modern pak. Iya, tapi aneh-aneh dukun itu. Dan yang datang ke dukun tuh aneh-aneh juga. Kenapa dukun disebut orang pintar? Karena yang datang orang bodoh-bodoh. Pak dukun, apa? Saya mau jadi DPR RI. Profesor doktor. Saya mau jadi DPR RI pak. Saya doktor S3 pak. Tolong pak dukun doain saya jadi DPR RI. Kata dukun bisa, tapi maharnya ya agak besar, 100 juta. Waduh, saya mana bawa uang sebanyak itu? Oh, ada gesek, udah saya sediakan. Oh, dukun modern. Ada gesek. Padahal anak dukun itu 7 pengangguran semua. Kalau memang dia sakti, anaknya dong jadi DPR, betul nggak? Aduh, kenapa dia dibilang orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Dan kita pun diperintahkan oleh Allah untuk memurnikan akidah. Nabi-nabi diutus untuk memurnikan akidah umat. Kita sendiri diperintahkan juga memurnikan akidah kita. Wa ma umiru illa liya'budullah. Kita tidak diperintah. Mereka manusia tidak diperintah, khususnya lagi orang beriman tidak diperintah kecuali untuk menghambakan diri hanya kepada Allah. Mukhlishina lahuddin. Ikhlas untuk Allah nih, agama nih benar-benar untuk Allah, nggak ada yang lain. Hunafa, suci murni, nggak campur-campur. Nabi Ibrahim dibakar Namrud. Setiap rakyat disuruh bawa sepotong kayu. Jadi membakar Nabi Ibrahim itu rakyat dilibatkan. Padahal Namrud bisa aja bakar sendiri. Tapi mau melibatkan rakyat supaya semua rakyat partai sapi apa partai sapi apa partisipasi supaya rakyat partisipasi ikut membakar pejuang akidah. Satu orang bawa satu kayu, satu orang bawa setinggi bukit kayu, satu negara bawa kayu dibakar. Apinya panas 2 kilometer. 2 kilometer orang nggak berani deket, panas. Udah menyala api, kata Namrud, campakkan, buang Nabi Ibrahim ke api. Lapor bos, nggak bisa. Kenapa? Panas. Jarak 2 kilometer, bagaimana buangnya? Nggak bisa dibuang. 2 kilometer. Apinya kegedean. Datang iblis, gampang, ini ketapel aja. Iblis tetap aja tuh, ada iblisnya itu, gampang diketapel aja. Dibikin ketapel raksasa dari tiang rumah Namrud. Jadi kalau rumah tiangnya 2 gitu di depan rumah, saya teringat istana Namrud saya. Dibikin ketapel besar, Nabi Ibrahim diikat pakai rantai, ditarik rame-rame itu ketapel. Wah, Nabi Ibrahim terbang 2 kilometer menuju api. Saat terbang menuju api itu beberapa detik aja, malaikat Jibril datang. Ibrahim, saya malaikat Jibril, sahabatmu. Saya akan menyelamatkanmu dari api ini. Malaikat Jibril yang nawari, bukan Kisab dong. Jibril
Kata Nabi Ibrahim, apakah engkau datang menyelamatkan saya atas perintah Allah? Oh bukan, saya sendiri, keinginan saya, karena kita bersahabat dan saya mampu menyelamatkan kamu. Saya malaikat Jibril, ditiup gitu aja mati tuh api. Saya mampu, mau nggak? Nabi Ibrahim bilang, kalau dari kau nggak usah. Kalau dari kamu pertolongan ini nggak usah. Fala, nggak mau. Tuh, dari saya nggak mau. Saya hanya mau dari Allah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Aku hanya mau Allah saja yang menyelamatkan aku. Yang lain nggak mau. Biar Allah yang menyelamatkan saya, karena saya pejuang agama Allah. Langsung Allah perintah, wa qulna ya nar kuni bardan. Maka Allah berfirman, hei api, dingin. Kalau sampai situ aja Allah perintah, niscaya Nabi Ibrahim mati beku di dalam api itu. Tapi Allah sambung, wassalaman ala Ibrahim. Dinginnya membawa keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Jatuh ke api, Nabi Ibrahim santai, kayak di Pengalengan. Sejuk, nyaman, selamat. Tapi rantai Nabi Ibrahim semuanya lumer saking panas. Orang di luar 40 hari kepanasan. Jubah Nabi Ibrahim, jenggotnya, alis, bulu-bulu kulit-kulitnya selu tenang, nggak ada apa-apa. Nabi Ibrahim nyaman di dalam api itu, diberi makan, diberi minum oleh Allah. Makan minum lewat udara. Oh, bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Nabi Ibrahim cuma 40 hari aja dikasih makan lewat udara. Shahibul Kahfi dikasih makan lewat udara 300 tahun Masehi atau 309 tahun Hijriah. Makan lewat udara. Kenyang. Kenyang apa enggak? Nanti orang-orang beriman jumpa Dajjal. Siapa enggak beriman sama Dajjal dibunuh. Makanan diambil Dajjal semua, sehingga kita nggak punya makanan apa-apa. Semua dikuasai Dajjal dan tentara-tentaranya. Siapa mau ikut kami jadi penjilat Dajjal dulu? Kalau nggak bisa, jadi pegawai negeri nggak boleh, jadi lurah nggak boleh, nggak lulus. Pokoknya dia pegang semua. Orang-orang beriman, ada satu orang anak muda jumpa Dajjal, saya Tuhan. Ketawa orang beriman itu, anak muda itu. Tuhan kok matanya cemeh. Dajjal kan matanya cemeh, belak buta sebelah. Tuhan kok matanya cemeh. Dipancung sama Dajjal, putus lehernya, mati. Dihidupin lagi. Nah, kamu tadi mati saya pancung, sekarang saya hidupkan, berarti kan saya Tuhan. Tambah keras ketawa anak muda. Semakin yakinlah aku kau Dajjal. Dipancung sekali lagi, nggak bisa. Pancung saya nggak bisa. Orang yang yakin dengan Allah, Dajjal pun tidak bisa membunuhnya. Tapi makan nggak dapat, makan sudah dikuasai Dajjal. Maka orang-orang beriman saat itu pergi ke tempat-tempat sepi, mereka berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allah beri makan lewat napasnya. Zikir, kenyang, tidak haus, karena Dajjal hanya 40 hari saja. 40 hari saja datang Nabi Isa, dibunuh tuh Dajjal sama Nabi Isa alaihi salam. Tapi 40 hari Dajjal itu kesengsaraan luar biasa. Hari pertama Dajjal turun di Iran. Dajjal turun di mana? Di Iran, di Isfahan, bukan di Wonosobo.
Iran, Isfahan. Hari pertama Dajjal turun, 70.000 ulama ikut di barisannya Dajjal. Sebab Dajjal apa saja diminta dikasih. Mau emas, kasih emas. Dia ambil batu, jadi emas. Mau minta apa saja dia kasih. Hebat kekuasaannya. Tidak ada yang bisa membunuh dia. Nabi Musa jumpa Dajjal menurut satu riwayat. Samiri itu Dajjal menurut satu riwayat. Nabi Musa pergi ke gunung Tursina mengambil wahyu 40 hari. Nabi Harun menjaga Bani Israel sekitar 600 sampai 700 ribu orang. Nabi Musa pulang, 70.000 menyembah patung anak sapi yang dibuat Samiri. 1/10 berarti 10% murtad. 40 hari ditinggal Nabi Musa, 10% murtad. Ditarik jenggot Nabi Harun. Mana kamu ini, suruh jaga umat saja nggak beres. Kata Nabi Harun, wahai anak ibuku. Wah, itu bahasa halus itu. Anak ibunya berarti saudaranya dong. Wahai anak ibuku, jangan ditarik jenggotku, sakit. Berarti Nabi Harun berjenggot. Berjenggot nggak? Dalil jenggot itu bukan hanya di hadis, di Quran. Nabi Harun ditarik jenggotnya berarti berjenggot. Betul? Jadi saya berjenggot ini ikut Nabi Harun, ikut Nabi Muhammad, bukan ikut kambing. Berjenggot seperti kambing. Kami berjenggot ikut Nabi, bukan ikut kambing. Paham? Begini ganteng orang kok idolanya kambing, gimana? Ini akal-akal itu cebong, astagfirullah. Nggak boleh bilang cebong, tapi memang dulu Fir'aun pun diserbu hama kodok. Miliaran kodok datang zaman Fir'aun. Habis semua rumput-rumput, sayur-sayur dimakan kodok. Pusing, miliaran ekor kodok. Fir'aun bingung gimana membasmi kodok. Jadi dari dulu kodok itu udah menimbulkan masalah, apalagi cebong. Jadi Nabi Ibrahim dibakar itu yang menolong siapa? Begitu selesai dibakar Nabi Ibrahim kibas-kibas santai keluar. Bingung Namrud. Ini kalau ikhlas kepada Allah, sebagaimana nanti kaum muslimin jumpa Dajjal, ikhlas kepada Allah. Kita latihannya, mana tahu ketemu Dajjal? Belum sih. Kalau perasaan saya sampai mati kita nggak ketemu. Tapi bibit-bibit anak buah Dajjal sudah ketemu. Kalau Dajjal belum. Karena Dajjal itu dibunuh oleh Nabi Isa nggak lama kemudian dunia kiamat. Jadi belumlah, kita belum kiamat. Katanya kiamat udah deket, jauh. Karena kiamat itu nggak akan menimpa dunia kecuali hanya atas manusia kafir-kafir saja. La taqumus sa'ah illa ala syirarin nas. Hadis sahih Muslim. Kiamat tidak akan datang kecuali di dunia tinggal orang kafir semua. Kalau masih ada orang Islam satu aja, kiamat nggak datang. Hadis Muslim juga, la taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Kiamat tidak datang selagi masih ada di dunia ini satu orang beriman yang mengucap dengan lidahnya Allah 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 Allah, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Semua ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Nggak datang kiamat. Padahal orang itu kata Nabi tinggal satu, yang lain kafir semua. Nggak tahu sholat, nggak tahu puasa, nggak tahu zakat, udah nggak tahu syariat Islam, udah nggak tahu, hilang, udah mati semua orang. Kawan-kawannya yang kafir-kafir nanya, ngapain sih dikit-dikit ya Allah ya Allah. Nah dulu kakek-kakek saya begitu, kalau kaget ya Allah, kalau seneng ya Allah, kalau sedih ya Allah. Kurasa itulah Tuhan, itulah Tuhan. Yang lain-lain tentang Islam saya nggak tahu, tapi itulah cuman tahu itu aja.
Mutunya cuma begitu. Allah tidak kiamatkan alam jagat raya. Manusia terakhir yang seperti itu penggembala kambing di padang Arafah, hadis Muslim. Arafah pohonnya sudah gede-gede, rumputnya sudah tebal, air mengalir jernih. Saat itu dia menggembala kambing, datang singa mau mengambil kambingnya, dia melawan pakai tongkat, berantem, luka-luka dia. Singanya pergi, dia hari itu mati karena luka-lukanya dia mati. Hari itu orang beriman yang satu-satunya yang cuma taunya Allah Allah la ilaha illallah itu mati. Maka hari itu seluruh alam jagat raya dikiamatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jijik melihat alam semesta ini kalau tidak ada satu orang beriman di atas dunia. Begitu berharganya orang beriman di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Agak kemajuan sedikit mengatakan tidak ada zikir Allah Allah itu. Yang ada itu zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Padahal hadis Nabi yang sahih ada 99 nama Allah. Wa man ahsaha dakhalal jannah, ya, tis'an wa tis'ina asma, ada 99 nama Allah. Siapa hafal 99 nama itu masuk surga. Itu masuk Allah di situ. Huwallahul ladzi, huwallah, dialah Allah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar sampai wa huwas samiul basir. 99. Tidak termasuk Rob di luar itu. Alhamdulillahi Rabbil, dengan Rob 100. Allah itu nama Allah. Adakah perintah berzikir menyebut nama Allah? Quran. Kalau hadis tadi udah jelas hadis Muslim. Quran. Qul, katakan hai Nabi kepada umatmu, ud'ullah, panggillah Allah. Bagaimana manggil Allah? Allah. Ya Allah, disuruh qulida'ullah, katakan hai Nabi kepada umatmu, panggillah Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau lah yang maha tahu penderitaanku. Ya Allah, boleh, kok nggak boleh sih? Ya Rahman, Kau yang maha pemurah. Ya Rahim, yang maha kasihan. Ya Arhamar Rahimin, Ya Malik, Ya Jabbar, Ya Quddus, Ya Qahhar. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Bani Israel 110. Bani Israel 110. Katakan hai Nabi kepada umatmu, panggillah Allah, atau panggillah ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Nama apa saja yang kau panggil dari nama Allah, semua nama Allah baik belaka. Betul? Kok bilang nggak ada dalilnya sih? Kita sama kita ini udahlah berpecah belah. Orang-orang solehnya lagi berpecah belah. Terus menganggap orang yang zikir selain subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar itu semua dibilang sesat. Jangan begitu, kita bersaudara kita. Betul nggak? Betul nggak? Yang penting sama Allah, nggak nyampur yang lain. Masa manggil Allah masuk neraka? Hati-hatilah kita dengan saudara kita kaum muslimin. Nah, kita disuruh mengikhlaskan, meluruskan akidah seperti Nabi Ibrahim itu. Lurus. Untuk mendapatkan itu tidak gampang, berjuang. Nabi Ibrahim untuk mendapatkan itu berjuang. Nggak duduk-duduk di rumah tidur-tidur kelonan sama istri terus dapat akidah yang kokoh, nggak bisa. Satu hari Nabi Ibrahim berkata, ya Rabbi, arini kaifa tuhyil mauta. Nah, ini prosesnya Nabi Ibrahim sampai yakin dengan Allah itu. Wahai Allah, tunjukkan di mataku bagaimana caranya engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Allah tanya, qala awalam tu'min? Kau belum yakin? Belum yakin kamu? Dia jawab, qala bala, sudah. Saya sudah yakin denganmu ya Allah. Walakin liyatma'innal qalbi. Walakin liyatma'innal qalbi. Aku ini membuat hatiku tambah mantep. Yakinku itu tambah mantep. Oleh karena itu tunjukkan di mataku.
Arini itu maksudnya tunjukkan di mataku. Kata Allah, baiklah. Fakhuz arba'atan minat thayyir. Ambil 4 ekor burung. Detik ini juga. Karena Allah pakai fa. Fa itu atof fa. Kemudian tanpa waktu. Kemudian tanpa waktu Allah pakai fa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fa yakun. Allah kalau mau menciptakan sesuatu, Allah tinggal perintah jadi, serentak dengan perintah Allah kemudian jadi. Jadi nggak nunggu-nunggu sedetik. Kemana cari burung zaman itu? Belum ada pasar burung. Di sini pasar burung di mana? Ada sini. Kalau di Jakarta Jalan Pramuka. Kalau di sini Camika. Kalau sekarang sih gampang, ambil burung 4 ekor, 40 ekor pun bisa. Pergi ke Camika ya, naik ojek, dikit-dikit sampai. Zaman itu mau di mana cari burung? Dipikat nggak jinak, dipikat yang gede-gede dipikat, mungkin seminggu 3 hari dapat, tapi nggak jinak. Dipanggil nggak mau datang. Maka terpaksa Nabi Ibrahim cari burung itu yang baru netes supaya dilatih jadi jinak. Lama burungnya burung-burung langka pula, gagak. Kemana nyarinya itu? Burung elang, cari di mana? Naik-naik bukit, batu. Burung merpati, agak lumayan lah. Burung yang keempat ayam. Baru netes diambil, dipelihara supaya jinak sampai besar. Berapa lama itu? Mulailah jinak, dipanggil, datang. Oh datang, udah jinak tuh. Kata Allah setelah jinak, fasurhun ilaik. Setelah jinak segera sembelih. Di sini surah itu cincang-cincang. Kalau sembelih lehernya aja, zabah apa? Adzabahu. Ini surhun, fasurhun ilaik. Sembelih cincang-cincang. Kepalanya ambil, sembelih potong kepalanya simpen. Ambil kantongan kulit, masukin kepalanya 4 ekor, ikat di pinggang. Burungnya badannya cincang-cincang, udah cincang aduk jadi satu supaya dagingnya campur. Pakai summa ja'al ala kulli jabal minhunna juz'ah. Kemudian kamu bagi 4, kan 4 ekor tuh, udah dicampur dagingnya bagi 4 tumpuk. Antar ke puncak gunung, setiap tumpuk setiap gunung 1 tumpukan daging campur. Ayo cari gunung lagi berapa lama? Gunung Gelunggung, Gunung Salak, Gunung Merapi, Gunung Kelut. Aduh, berapa tahun jalan lagi bawa daging naik gunung. Harusnya busuk tuh daging, betul nggak? Diantar naik gunung ini, turun, bawa lagi 1 ikat, tumpukan daging campur, letak puncak gunung sana, letak puncak gunung sana, letak puncak gunung sana. Pakai summa da'uhun, kemudian panggillah sebagaimana kau manggil waktu burung-burung itu sudah jinak waktu hidup. Berterbangan dagingnya itu di depan mata Nabi Ibrahim. Berterbangan daging itu, nyari kawannya masing-masing. Kan dia lihat dengan mata. Berterbangan. Tiba-tiba yatina kasapian, itu burung itu datang lari-lari, sayan. Burung itu lari-lari menjumpai Nabi Ibrahim. Dari puncak gunung sana turun gagak, dari puncak gunung sana turun elang, dari puncak gunung sana turun merpati, dari puncak turun ayam. Tidak terbang, lari-lari kecil.
Datang empat nih kata Nabi Ibrahim. Kepalanya di sini. Ambil kepalanya. Ayam sup nyangkut. Langsung hidup. Merpati. Ambil, oh ini gagak. Yang ini elang. Kulit. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam setelah itu ainul yakin dengan meningkat dari yakin menjadi ainul yakin. Jadi latihan, mana ada tidur di rumah mijit-mijitin hidung istri, yakin mana bisa. Nyari burung, melihara burung, motong burung, ngantar ke puncak-puncak gunung, itu kira-kira bawa istri apa enggak? Bawa istri enggak? Jadi kenapa kalian bilang jemaah tabligh sesat? Datang dari masjid ke masjid untuk meningkatkan yakin sama Allah. Nabi Ibrahim aja meninggalkan istri cuma cari burung aja. Supaya dapat apa? Supaya dapat ya ainul yakin. Tapi ketika dibakar Namrud, keyakinan Nabi Ibrahim meningkat menjadi hakul yakin. Sampai Nabi Ibrahim ditawari malaikat Jibril apa? Kita ditawari dukun aja mau. Nabi Ibrahim ditawari malaikat Jibril nggak mau. Datang itu nanti setan-setan tuh. Oh itu Nabi Ibrahim. Anda itu bukan Nabi Ibrahim. Jangan perasaan kayak Nabi Ibrahim. Anda itu preman. Anda itu tukang jeruk. Anda itu ustadz abal-abal. Kita ini mau niru Nabi Ibrahim. Untuk apa kisah itu ditulis di Quran? Kalau tidak hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kira-kira bisa nggak kita mencapai derajat hakul yakin itu? Bisa nggak? Bisa. Kenapa nggak bisa? Burung aja bisa kok. Datang burung kecil bawa air di cucuknya, disiramnya air ke apinya Nabi Ibrahim yang sebesar bukit itu. Ambil lagi air, belum jatuh tetes air itu sudah kering, saking panasnya itu api. Kawan-kawannya bilang, ngapain kamu burung? Kamu ngapain? Saya mau menyiram apinya Nabi Ibrahim. Nggak guna, cucukmu kecil. Air yang kau ambil itu cuma satu tetes. Belum lagi sampai ke api, airnya sudah menguap jadi uap saking panasnya api. Perbuatanmu itu sia-sia. Dari dulu sudah ada itu setan-setan begitu. Dari kalangan burung. Apa kata burung kecil ini? Saya tidak peduli. Yang penting saya membantu agama Allah. Soal nggak ada bekasnya, nggak ada manfaatnya kelihatan atau tidak, saya tidak peduli. Saya akan tetap menyiram api Nabi Ibrahim itu sampai api itu padam. Walaupun tidak nampak manfaat apa-apa, tapi aku berharap di hari kiamat aku akan dicatatkan oleh Allah sebagai hamba Allah yang membela agamanya. Tidak ada hasil nggak apa-apa, yang penting kita bela agama, betul? Agama tidak perlu dibela. Siapa mengatakan agama perlu dibela berarti menuduh Allah itu lemah. Sontoloyo. Kita membela agama untuk kita, bukan untuk kita. Sholat menyembah Allah untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk Allah. Seandainya seluruh dunia memboikot Allah, nggak ada yang sholat, mogok sholat, apakah Allah menjadi lemes? Dulu saya SMP pernah nonton film Olympus, dewa Zeus, penguasa alam semesta menurut orang Romawi. Di film itu Zeus dengan dewa-dewa yang lain sedang musyawarah. Dia bilang apa? Saudara-saudaraku para dewa, akhir-akhir ini aku bertambah lemes, tenagaku hilang. Loh kenapa? Kata kawan-kawannya, aku juga begitu Zeus, lemes. Karena manusia sudah berhenti, mulai banyak yang berhenti menyembah kita, jadi aku dan kamu semua jadi lemas. Untunglah saya orang Islam. Saya ketawa tuh. Aduh, lucu kali saya rasa film itu. Kalau kita Allahu Akbar, seluruh dunia mogok sholat, Allah tetap Allahu. Seluruh dunia menyembah Allah,
Allah nggak bertambah besar, dia tetap Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Itu akidah kita sama Allah, betul? Nggak usah sanksi. Kita membela Allah, membela agama Allah karena disuruh Allah. Salah satu ayatnya yang paling indah adalah surah As-Saff ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Indah sekali ayat ini. Perintah ini. Wahai kamu yang beriman jin atau manusia, jadikanlah dirimu penolong-penolong agama Allah. Disuruh. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam berkata kepada kaum Hawariyun, Man ansari ilallah. Siapa di antara kamu 12 muridku ini yang mau membantu agama Allah? Qala al-hawariyun. Berkata murid-murid Nabi Isa 12 orang kaum Hawariyun, Nahnu ansarullah. Kamilah pembela agama Allah. Diambil kalimat itu sama pemuda Ansor, sehingga lambang Ansor, lambang Banser, ada tulisannya Nahnu ansarullah. Kami pembela agama Allah. Banser Nahnu ansarullah. Itu kalimat diambil dari Quran surah As-Saff itu. Banser itu menyamakan dirinya dengan kaum Hawariyun, pembela agama Allah. Maka pergilah 12 murid Nabi Isa itu menjumpai Bani Israel. Karena waktu itu Bani Israel terjajah oleh Romawi. Romawi nggak bertuhan waktu itu, belum Kristen, belum. Romawi masuk Kristen itu setelah Nabi Isa wafat. Maka Romawi mau bikin stadion olahraga, gladiator, bunuh-bunuhan, main pedang, naik kuda, main tombak, main panah, mau ditonton rakyat, keperkasaan pendekar-pendekar Romawi. Kalau bikin baru lama, diambil batu gunung, dipotong, diasah besar-besar 2 kali 3 meter, baru dibikin lama. Supaya cepat bongkar aja. Sinagognya orang Yahudi, masjid-masjidnya bongkar, batu-batu besar. Di sana enggak batu bata Pak, batu gunung 2 kali 3 meter, 2 kali 2 meter, begitu gede-gede kayak Masjidil Aqsa itu. Batu-batu itu disusun jadi gedung. Tinggal bongkar aja, ambil, bikin jadi stadion. Hancurin itu masjid-masjid, sinagog jadiin stadion. Kuburan-kuburan orang-orang soleh, bongkarin batunya, jadiin stadion. Terhina Bani Israel. Masjidnya dihancurin, kuburan-kuburan orang solehnya dihancurin. Maka kata Nabi Isa, Allah perintah, siapa di antara kamu mau membela agama Allah? Fa'amanat ta'ifatum min Bani Israel. Sebagian Bani Israel bangun bela agama. Saya mau bantu. Wa kafarat ta'ifah, separuh lagi nggak mau. Bersekutu dengan Romawi penghancur agama. Nggak ada yang ketiga, hanya ada 2. Ketika agama terhina, ketika agama ditekan, ketika agama dipinggirkan, ketika agama dianggap sebagai penghalang kemajuan, hanya ada 2. Kamu bangkit bela agama, atau kamu bersama dengan orang-orang yang menghancurkan agama. Tidak ada golongan ketiga dalam ayat ini. Nggak ada bilang saya itu netral, tidak berpihak sana, tidak berpihak sini. Saya itu tengah-tengah. Saya cuman diam saja. Astagfirullah Rabbal baroya. Nggak ada. Kami ini para ustadz, kalau boleh milih diem, selamat. Pak Ustadz, ini ada kejadian gini. Iya, saya nggak lihat. Mana? Nggak lihat saya. Aman.
di dunia. Di akhirat, siapa melihat kemungkaran, dia berilmu, dia tidak cegah dengan ilmunya, maka orang-orang alim yang membiarkan kemungkaran akan dipasang tali kekang di leher, di mulutnya. Tali kekang terbuat dari api neraka, dan dia diseret masuk ke neraka jahanam 70 tahun lebih dulu dari penyembah-penyembah berhala. Nggak sanggup kami menghadapi itu, maka kami ngomong terserah aja, mau bilang radikal, mau bilang anti Pancasila, emang gua pikirin. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Maka saat itu Allah akan kuatkan orang-orang beriman, barisan orang beriman, padahal miskin-miskin, tukang cendol, tukang jeruk, guru sekolah, ustadz-ustadz, petani, tukang jual kangkung, lemah-lemah. Yang di sana menteri-menteri, konglomerat, jenderal-jenderal di sana semua itu, pejabat-pejabat, semua orang-orang kuat, pendekar-pendekar yang punya senjata sana semua. Fa'asbahu zahirin, dan Allah akan perlihatkan kemenangan itu berada pada orang-orang yang membela agama Allah. Nggak ada golongan ketiga. Golongan ketiga diancam sama Allah. Mudzabdzabina baina dzalik. Mereka terombang-ambing antara keadaan yang hak dengan keadaan yang batil. La ilaha ula wa la ilaha ula. Kami ini nggak berpihak ke sana dan kami tidak berpihak ke sana. Kami di tengah-tengah. Mudzabdzabina baina dzalik, terombang-ambing antara yang hak dengan yang. Selamatkah mereka? Jadi nggak ada kelompok ketiga tuh, nggak ada. Yang paling sial hari ini ketika ada pejuang-pejuang agama yang memurnikan tauhid, ada kelompok komunitas yang menampung sampah-sampahnya. Ketika kita katakan mari murnikan akidah, sembah Allah saja, la ilaha, jangan kita campur-campur dengan Nyai Roro Kidul, babi ngepet, tuyul, apa lagi, ketek, rojo ketek, segala macam itu nggak ada. Kita la ilaha, jangan pakai sajen-sajen untuk Nyi Blorong, untuk Petro, untuk Kismar, nggak usah. Terus ada yang bilang, oh kalau kamu ditolak sana, kami bersedia menampung Anda. Jadilah Anda Islam model kami. Sholat boleh, ruatan Nyai Roro Kidul boleh. Nyai Roro Kidul itu penguasa Laut Selatan. Terus Allah nggak berkuasa di Laut Selatan. Pokoknya begitu. Kalau Anda tidak mau, sana itu ada kelompok yang nyinyir. Mari gabung sama kami. Kalau di sini boleh sholat, besok main kaple, ini hari baca Quran, sorenya dangdutan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, dan ke kanan, ke kiri. Di sini boleh, di sini boleh. Kami tampung untuk kesatuan NKRI. Oh, boleh sini. Itu kelompok-kelompok yang menolak. Itu adalah kelompok radikal, anti persatuan. Wahabi, Wahabi. Tengku Zulkarnain Wahabi. Udah, saya kunut subuh mas, pura-pura. Ya, ada orang pula sholat pura-pura. Nggak usah putus asa. Itu akan terjadi terus sampai hari kiamat. Dari dulu pun penampung-penampung itu ada. Dari dulu ada. Ketika Wali Songo dakwah Islam yang murni, ada juga yang nyempal-nyempal itu menampung. Ketika pemerintah Orde Baru membasmi komunis, ada juga yang nampung komunis, nyelamatin PKI, ada, tetap aja itu sampai hari kiamat. Antara hak dengan batil, sampai hari kiamat tetap ada. Bahkan ketika mau kiamat, dunia semuanya menjadi batil. Orang beriman mati semua. Tidak datang kiamat, melainkan menimpa dunia
ketika seluruh dunia sudah kafir semua.